teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Cum Laude, curhat masa lalu dan masa depan. Dalam acara kali ini kita akan membahas tentang culture shock, bagaimana mahasiswa yang berasal dari luar Jogja dan terutama di luar Jawa itu mengalami berbagai macam masalah, dan di sini kita akan mendengarkan curhatan mereka nih. Pasti kalian penasaran kan? Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Febri Mashkuroh. Kalian bisa memanggil saya Febri yang akan menemani kalian dalam acara selama 30 menit ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah membawakan beberapa narasumber nih untuk kalian. Karena nanti narasumber ini akan menceritakan cerita tentang culture shock mereka, pengalaman mereka berkuliah di Jogja, terutama ketika mereka menjalani hari-hari mereka di Jogja nih. Nah, kita say hi dulu nih ke narasumber kita, Mas Rijal. Hai. Oke, Mas Rijal, boleh Ya. tolong perkenalkan diri, asal namanya siapa, asal dari mana, terus kuliah di mana ini? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Afrizal Franzi. Saya berkuliah di Amikom. Asal saya tuh dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak. Oh, Papua Barat Iya. nih. Terus kuliah di mana, Mas? Amikom ya tadi? Kuliah di Amikom ya tadi? Amikom. Iya. Oh, dari Fakfak ya, Mas? Fakfak, Jauh benar. sekali Jauh loh. itu. Kakak kenal ini gitu? Alma Ketiri. Wah, nggak tahu. Itu loh, yang artis dari Fakfak juga tuh. Oh, Iya. penyanyi ya? Komedi dia. Komedian. Iya, komedi. Oh, keren sekali. Nah, Mas Rijal nih, jauh-jauh dari Papua sampai ke sini, terus kenapa sih kuliahnya di Amikom? Kenapa nggak di universitas bergengsi yang lain kayak UGM, UNY mungkin, atau yang di depannya Amikom tuh UPN mungkin? Yang pertama sih Kak, ketolak. Oh, ketolak? Iya, ketolak 2 kali Astaga, malahan. sabar banget. Iya, Iya. 2. Coba boleh ceritain sih kenapa bisa ketolak? Aku pertama ketolak tuh di UNY, ambil teknik sipil. Teknik sipil. Itu tuh lewat jalur SNBT. SNBT, Itu tuh oke. karena skornya nggak cukup. Skornya nggak cukup, oke. Mungkin kurang pintar juga sih soal tes-tes gitu. Heeh. Yang kedua tuh di UMY, jalur mandiri. Yes. Gagal lagi. Oh, gagal lagi. Iya, gitulah Kak. Oh. Terus ketiga tuh nyoba di Amikom, jalur rapot. Jalur rapot. Itu keterima di Ilkom. Ilkom. Wah, melencengnya jauh sekali dari teknik Iya, jauh. sipil ke ilmu komunikasi. Nah, inovasinya kenapa bisa melenceng sejauh itu gitu loh? Awalnya aku lihat Ilkom nih, aku nyari di Google 10 jurusan termudah. Waduh, 10 Nah, jurusan iya, termudah. 10 jurusan Berarti termudah. teknik sipil masuk 10 jurusan tersusah gitu ya? Iya. Aku juga sebenarnya nggak suka gitu-gitu. Nggak usah ngitung-ngitung. Terus nyari tentang Ilkom ini juga, aku lihat, wih, ada nih apa bagian soal pengeditan gitu, karena aku juga suka ngedit-ngedit. Iya. Iya. Oh, jadi Mas Rijal ini memang basicnya ngedit-ngedit Iya, ya? ngedit. Dari SMA malahan. Dari SMA? Iya. Oh, oke, keren sekali ya Mas Rijal ya. Jauh-jauh dari Papua datang ke Jogja. Tapi jalannya mungkin tidak sesuai dengan yang Mas Rijal inginkan, tapi ya alhamdulillahnya, syukurnya Mas Rijalnya dapat di Amikom. Keren sekali loh Mas Rijal Alhamdulillah. ini. Nah, Mas Rijal, aku punya pertanyaan lain nih ya. Ya, apa tuh, Kak? Terus kenapa memilih Jogja? Waduh. Karena dari kecil tuh pengen di Jogja. Pengen di Jogja. Karena pengen banget tuh ke Tugu tuh. Ke Tugu, Malioboro, tempat-tempat wisata lainnya lah. Sudah kesampaian? Udah. Oh. Sampai bosan malahan ke sana. Sampai bosan? Iya, Ya karena tugas. Allah. Berapa kali tuh? Itu kalau fotografi itu banyak sih, nggak kehitung jari malahan. Oh, itu praktek dari Iya, kampus praktek gitu dari ya? kampus. Oh, Nugas perginya foto-foto gitu ke kan. Tugu doang, Malioboro doang. Iya, itu aja. Ya Allah, membosankan. Tapi ya pasti mungkin di Mas Rijal sendiri ada ada maknanya sendiri gitu di benaknya Mas Rijal. Keren banget loh Mas Rijal ya. Keren dong. Iya, jadi nggak cuman patah semangat karena tertolak, tapi Mas Rijal juga masih bertahan karena Jogja itu berarti buat Mas Rijal. Istimewa juga ya. Istimewa Iya. banget loh, keren banget loh Mas Rijal. Nah, Mas Rijal ini kan jauh-jauh nih dari Fakfak, terus ke Jogja, kuliah di sini jauh dari orang tua. Nah, tantangannya Mas Rijal nih apa sih di sini? Tantangannya tuh belajar bahasa baru. Karena awal ke Jawa nih nggak paham sama bahasa Oh, Jawa. nggak paham, ya maklum ya. Iya, paling yang paham tuh kowe, kita gitu. Oh ya bener. Lebih formal lah bahasanya. Oh, lebih formal. Terus mesti Mas Rijal nih sering diisengin temennya nih? Iya, sering disengin. Diajarin arti yang kotor, tapi disengin kalau itu bagus gitu. Oh,
Oh gitu. Iya, Jahat banget sumpah temennya, nggak boleh kayak gini ya guys kalau benar punya teman sih. kalau punya temen yang dari luar Jawa, kalian isengin ngomong kotor tuh nggak boleh, karena Jawa tuh halus. Tapi diajarin yang baik-baik juga kan? Iya, diajarin baik. Mhm, Dikit sih tapi. dikit, dikit, banyak jeleknya. Banyak jeleknya malah. Astaga, parah banget. Oke, Mas Rijal, sesampainya Mas Rijal di Jogja nih, masih ada hal yang buat Mas Rijal tuh ngerasa beda banget nih sama di Papua. Mungkin Mas Rijal waktu pertama kali datang tuh kayak, aku shock banget, oh di Jogja begini, tapi di Papua nggak begini. Wih, banyak sih Kak kalau gitu, banyak sangat. Yang pertama tuh ada harga. Harga di Jogja sama di Fak-Fak tuh jauh. Kayak misal ayam geprek nih 10.000, di sana tuh bisa 30.000. 30.000. Iya, mahal banget sumpah. sekali. Yang murah malah ikan. Murah Di ikan. Jogja kan ikannya mahal kan, ikan Iya, laut. Nah, di sana malah murah. Oh. Karena kami tinggal tuh di laut gitu. Dekat pantai. Iya, dekat pantai. Oh. Kalau di Jogja 30.000 tuh 3 kali makan mungkin ya anak kos ya. Iya, nasi Padang udah kenyang Nasi gitu. Padang sudah kenyang, 10.000 pun sudah include sama es teh loh. Benar. Keren loh. Terus yang kedua tuh ada trafiknya. Traffic, oke. Di sana tuh kan sepi ya. Sepi. Nggak sepi juga sih, cuman dikit aja gitu. Kalau di Jogja kan rame. Rame. Terus lampu lalu lintasnya itu kan dipatuhi kan di sini. Iya benar. Nah, di sana tuh jarang ada yang patuhi itu. Oh jarang? Iya. Aku juga sebenarnya. Jadi sering melanggar lalu lintas. Iya, ya? sering Ini melanggar tidak di sana. benar ya teman-teman ya. Aku kan pembalap di sana ya. Jadi kalau Oke. lampu merah tuh terobos aja gitu. Oh, terobos aja aman, nggak ada polisi. Aman. Tapi kalau jatuh opsional Oh loh. jatuh opsional. Iya, jatuh opsional. Jatuh itu opsional. Jadi berarti Mas Ijal sudah pernah jatuh gitu ya? Pernah banyak loh. Oh, saking sering itu ya nerobos ya. Sering Di Jogja nerobos. berani nggak nerobos? Oh enggak Oh, dong, enggak, dimarahin gitu. dimarahin sama siapa? Sama orang tua. Oh. Makanya nggak dikasih bawa motor sini. Tahu aku ugal-ugalan gitu. Iya sih, lagian Jogja tuh padet, beda sama di sana mungkin. Tapi ya mau dimanapun gitu, melanggar lalu lintas tuh nggak bener guys. Benar. Gitu. Nggak benar. Terus selain tadi traffic, makanan mungkin, terus tadi bahasa ya Mas Rijal ya. Iya, Mas bahasa. Rijal tuh ngerasa apa lagi sih yang berbeda gitu? Kayak tata keramanya sih. Tata krama. Kalau kami kan di sana lebih ke suara tegas. Tegas. Kayak macam oi gitu. Oi. Harus teriak oi gitu. Oh manggilnya oi gitu. Iya. Kalau di sini kan lebih halus gitu ya. Woi, Woi, santai gitu. jauh, Santai woi, permisi, gitu misi. Nah, Mas Rijal selama di Jogja nih kayaknya sudah semester berapa sih? Udah semester 3. Oh, berarti udah mau setahun lebih ya, guys ya. Iya, udah setahun lebih. Udah stres juga sekarang. Udah stres juga. Berarti Jogjanya sudah mulai ke bawah atau belum? Udah tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Dari makanan yang manis-manis itu udah terbiasa Udah gitu. biasa. Oh, gitu. Nah, terus Mas Rijal, yang membedakan Jogja dengan Fak-Fak tadi nih selain traffic, terus makanan. Mungkin Mas Rijal punya cerita-cerita unik gitu. Cerita unik? Iya. Ada sih. Banyak. Awal ke Jogja nih malah. Ya, oke, ceritakan coba. Awal ke Jogja kan itu aku bingung kan, kok makanan sini manis banget gitu. Sampai enak makannya, sambalnya aja manis. Sampai aku bilang ke teman gitu, ih kok sambalnya manis ya? Kurang level gitu sampai di sana. Kurang level. Kurang pedas lah. Kurang pedas. Jadi nyobalah. Nyoba lama-lama. Lama-lama udah nagih gitu. Nagih. Terbiasa. Lucu banget ceritanya Mas Rijal guys. Tapi mungkin ya namanya orang membiasakan diri gitu. Mungkin awalnya kok begini rasanya, tapi lama-lama ya namanya kita tinggal di tempat orang, kita harus terbiasa gitu. Yes. Jangan mencoba mengadakan yang tidak ada gitu. Itu namanya mempersulit diri itu. Benar. Benar ya kan. Terus apa lagi nih Mas Rijal? Apalagi ya? Apa? Itu aja sih. Itu aja. Kan baru setahun di Jogja juga. Baru setahun di Jogja. Nah terus selama berkuliah nih, gimana nih pengalamannya Mas Rijal berkuliah di Jogja? Ketemu teman sejawat mungkin, terus kayak mungkin teman Jawanya lebih banyak gitu. Sebenarnya sih banyak sih teman luar selain Jawa. Kayak NTT, Kalimantan, Sumatera gitu. Banyak sih, nggak Jawa aja. Enak sih kuliah di Jogja gitu. Makanannya murah. Karena anak kos juga kan. Iya, anak Karena kos. murah itu jadi cepat boros juga. Jadi cepat boros. Enggak gitu loh. Murah tuh harusnya jadi cepat hemat, bukan cepat boros. Namanya juga murah kan. Kalau Iya. lihat barang murah tuh pasti pengen beli gitu. Karena murah. Ayam geprek aja 10.000 loh, bayangin. SP kagak. Terus
Kan perbedaan harganya tuh kayak berbeda kan Mas Rizal kan Iya. ya di Papua sama di Jogja. Nah, orang tua tuh membatasi itunya uang sangkunya Mas Rizal nggak sih? Batasi. Batasi. Kadang diceramahin kalau minta lagi tuh. Oh gitu. Heeh. Astaga. Uang bulananku itu kan 800 nih. Iya. Itu awal bulan tuh foya-foya tuh aku. Oke. Foya-foya, makan yang enak Iya. lah, minum enak, tapi nggak nyewa cewek ya. Nggak Nggak nyewa cewek boleh. ya, nggak nyewa cewek ya. Nggak boleh. Harus baik gitu. Harus baik. Kan foya-foyanya kan aku kan nggak ngerokok, nggak nge-vape juga. Paling beli cemilan lah. Ya makan enak Iya, gitu makan kan enak. ya. Memanjakan perut. Awal bulan tuh bisa habis 100.000 loh. Sumpah 100.000. 100.000. Itu makan apa aja? Tuh paling ya beli jajan lah. Astaga. Ngestok-stok makanan gitu. Ngestok makanan. Separah itu ya. Dari Mas Rizal nih nggak boleh dicontoh ya guys. Kita Nggak harus boleh dicontoh. berhemat, nggak boleh kayak Mas Rizal nih. Berapa tadi? 800.000. 800.000. Nah, awal bulan udah habis 100.000 gitu. Buset. Itu sehari apa berapa hari? Sehari. Sehari Sehari, 100.000. Kak, sehari. Astaga. Dikira anak tambang ya. Tambang apa nih? Tambang emas kan. Tambang emas. Aduh. Nah, Mas Rizal nih aku lihat Mas Rizal nih pakai baju wow unik sekali Oh, iya. nih. Unik. Unik banget ini. Lihat nih. Keren banget ya Mas Rizal, pamerin dong. Wes. Ini apa baju dari Papua, Mas? Bukan. Bukan. Dari NTT. Kenapa Dari pakai baju dari Flores. NTT? Karena aku nyari di sini tuh, nyari baju Papua susah nih karena kan di Mm. Jawa kan. Mm-mm. Jadi ya kalau punya teman NTT dipinjamin nih baju, pakai aja Oh, gitu. baik sekali temannya. Iya, baik. Jadi, Orang Papua ya, bukan orang NTT ya. Iya, Mas Rizal orang Papua tapi bajunya NTT, orang NTT. Flores gitu, Labuan Bajo. Keren banget. Berarti ini salah satu bentuk cintanya Mas Rizal kepada culture yang lain. Keren Benar. banget sih Mas Rizal. Gila. Nah, Mas Rizal, gimana nih? Seneng nggak di Jogja terus ikut acara di sini nih, cum laude? Senang. Di Jogja tuh ada senang, ada tidak senangnya. Waduh. Senangnya tuh karena tempat wisatanya banyak. Yang kedua tuh kalau udah akhir tahun gini hujan terus tuh. Hujan tak? Di kos terus tuh, mager jadinya. Iya, Itu yang bikin mageran. malas tuh. Oh. Panas juga di sini, panas. Iya, apalagi Lebih Jogja. panas di fak-fak malahan. Oh, sumpah? Heeh. Apalagi di Jogja itu udaranya tidak jelas ya. Kadang di sini hujan, di sana panas. Mungkin tadi Mas Rizal berangkat ke sini udaranya nggak jelas? Nggak jelas juga, hujan. Hujan. Pertama tuh hujan lewat. Terus panas, terus hujan lagi tuh. Tuh. Iya, nggak jelas emang. Parah sih. Ya, itulah maklum ya, namanya Maklum ya, berada di maklum. kota orang. Mas Rizal, ya namanya pengalaman. Mungkin ketika nanti lanjut terus ke semester-semester berikutnya, Mas Rizal sudah mulai terbiasa. Yes. Nah gitu ya guys, cerita dari Mas Rizal tadi yang jauh-jauh dari Fak-Fak sampai ke Jogja, terus kuliahnya di Jogja juga, terus dia tadi banyak banget ceritanya, banyak banget inspirasinya yang bisa kita ambil, pesannya juga terutama untuk berhemat ya. Hemat. Gitu. Nah, selain Mas Rizal nih ada satu lagi narasumber guys yang pastinya tuh bakalan seru dan punya cerita banyak banget. Mungkin bisa menambah ceritanya Mas Rizal juga nih. Nah, kita akan lihat narasumber berikutnya. Nah, teman-teman, kali ini sudah ada narasumber kedua kita yang gak kalah menarik nih ceritanya dari Mas Rizal nih. Kita langsung sambut aja ya narasumber kedua kita, Kak Cynthia. Halo. Nah, Kak Cynthia boleh dong perkenalan namanya, terus asalnya dari mana, dan kuliah di mana saat ini? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Cynthia. Aku berasal dari Flores, tepatnya di Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sekarang aku kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Wih, dari Labuan Bajo nih guys, tempatnya wisata banget ya. Iya, betul. Flores Kak. lagi. Iya, Flores. Berarti udah pernah lihat komodo? Belum pernah. What? Belum? Ya, aku belum pernah Astaga. lihat komodo. Oke, udah nggak apa-apa ya. Iya. Kita nggak mau dicaplok komodo kok. Nah, Mbak Cynthia nih, dari mana tadi? NTT, Flores Iya. NTT kan, terus kuliahnya di Jogja. Di mana tadi kampusnya? Amikom. Amikom, iya, Amikom. Kenapa nih Amikom nih sama kayak Mas Rizal nih, kenapa? Aku kuliah di Amikom itu karena yang pertama itu aku ketolak. Ketolak Iya, juga. ketolak. Oh, sama nasibnya ya. Iya, sama. Sabar ya. Di kampus
yang pertama itu UNY. UNY, Nah, jurusan? Terus aku juga ketolak di kampus yang di Bali itu loh Kak. Oh, Apa namanya? Udayana. Udayana ya, betul Udayana. Oh. Dan ini apa? Prodinya sama-sama ilmu Sama-sama ilmu komunikasi. komunikasi. Iya. Di Udayana juga. Iya, di Udayana juga. Oh. Terus kenapa nih Jogja lagi sasarannya loh? Tadi Mas Rijal dari Papua ke Jogja, sekarang Kak Cynthia dari NTT ke Jogja nih. Yang pertama, aku kan dari lahir udah tinggal di Flores ya Kak. Iya. Jadi ya sekali-sekalilah boleh keluar dari daerah Flores gitu. Jadi aku memutuskan kuliah di Jogja. Dan emang dari awal itu aku niatnya itu memang mau di Jogja. Oh, gitu. mau di Jogja. Yeah. Wah, kenapa Jogja? Jogja gitu. Menarik banget, menarik hati gitu ya. Iya, karena bisa kita lihat kan ya Kak, di Jogja itu bisa dibilang itu kota yang istimewa. Jadi banyak yang menarik di Jogja. Menarik. Ya, wah, apa nih menarik nih? Yang pertama itu kayak dari Jogja kan punya kayak budaya tersendiri ya. Jadi yang membedakan Jogja dengan kota-kota lainnya itu ya bisa kita lihat dari budayanya yang begitu kental gitu Kak. Oke, alasannya menarik sekali ya karena apa istimewanya gitu ya Jogja, jadi Kak Cynthia sampai tertarik gitu guys, keren banget tuh itu jadi bisa jadi salah satu inspirasi kita loh kalau mau merantau gitu ya. Apa cintai dulu lah tempatnya guys, biar kita tuh di situ tuh nyaman. Nah, Kak Cynthia nyaman di Jogja? Sampai saat ini ya nyaman. Nyaman banget. Aman-aman. Keren. Terus nih Kak Cynthia nih, ketika sampai di Jogja nih mesti ada hal yang dirasakan Kak Cynthia kayak kendalanya, misal Kak Cynthia awal-awal sampai tuh kekurangan kayak sulit berbicara, berkomunikasi, terus apa ya perbedaan bahasanya, makanannya gitu, gimana ceritanya Kak Cynthia tuh? Oke, yang pertama itu kesulitan aku ya, itu berinteraksi. Terus kondisi kota di Jogja ini, kan yang pertama itu kan kalau di sini kan kalau mau lihat lokasi itu kan atau cari tahu lokasi itu kan pakai arah mata angin ya Kak, yang kayak selatan, timur kayak gitu. Wetan, ngulon gitu, ngulon ya gitu. Jadi kan kita sebelumnya kalau di timur itu ya udah kiri kanan gitu aja, nggak ada pakai arah mata angin. Jadi ya agak kesusahan juga sih Kak. Iya, betul. Pasti pernah nih kalau di jalan, Pak ini arah mana? Ngetan. Wah, nggak tahu kamu. Sempat mikir sih, artinya apa ya? Nah, selain itu mungkin. Selain itu juga di sini kan kotanya rame. Beda sama kita di sana. Bahkan di kita di sana itu jarang banget terjadinya kemacetan. Jadi sampai di sini itu kayak ya udah rame, kayak sulit banget untuk kemana-mana karena macet ya Kak. Terus selama di sini aku jadinya nggak pernah berani bawa motor. Loh, sama kayak Mas Rijal tadi dong, nggak berani bawa motor. Ya apalagi di ngering road ya Kak. Kayak menguji mental. Olahraga jantung. Tadi Kak Cynthia bilang kayak gitu tuh pernah naik motor di ring road atau dibonceng di ring road nih? Dibonceng. Aku selama aku tahu selama aku ngerasainnya gimana dibonceng di ring road, jadi aku nggak berani bawa motor di ring road. Jangan-jangan temennya bawanya lewat jalur cepat ini, bahaya nih, nggak boleh ya guys. Apalagi ring road di depan Amikom tuh sangat rame, padat, dan kalau ngebut itu nggak kira-kira, ngebut gitu kan. Makanya kita harus hati-hati guys. Berarti Kak Cynthia di Jogja nggak bawa motor sama sekali, nggak dibawain gitu? Aku bawa motor tapi cuman di gang-gang kecil aja, nggak berani di ring road. Warung gitu kan ya. Alah, lucu. Keren sih Kak Cynthia ya. Mungkin pelan-pelan mungkin bisa naik motor di Jogja gitu semoga ya. Nanti bisa. Dari gang-gang kecil jadi jalan besar gitu. Tapi jangan di jalur cepat juga nih, bahaya nih. Belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan, bener. Terus ya Kak Cynthia, tantangannya Kak Cynthia tuh gimana sih? Mungkin waktu sampai sini kayak selain Kak Cynthia tidak mengerti, mungkin kita menyinggung ke masalah diskriminasi gitu karena Kak Cynthia itu berbeda gitu dari jauh, dan ini di Jogja gitu, di Jawa. Yang pertama itu kan waktu pertama kali masuk kampus ya Kak. Aku pertama kali masuk kampus kayak kebingungan aja cara berinteraksinya, apalagi dari dialek sama bahasanya. Kalau di sini kan ngomongnya pakai aku kamu ya. Tapi kita di sana itu kayak
kau saya Kau kayak gitu. saya, Jadi oh. agak beda, agak Agak beda. kesulitan aja sih. Jadinya kalau mau ngobrol sama teman-teman di sekitar sini kayak takut gitu, kayak salah nggak ya, mikir gitu. Oh alah, terus waktu Kak Cynthia mencari teman nih gitu loh, kan mungkin yang di Jogja tuh gampang menemukan teman apalagi sesama orang Jogja. Nah kalau Kak Cynthia sendiri gimana? Oke, pertama kali itu emang aku diem aja sih, kayak mengamati cara mereka berinteraksi. Iya. Tapi lama-lama ya udah kita bisa saling berinteraksi, nyaman satu sama lain, bercanda satu sama lain kayak gitu. Yang dari awalnya itu malu-malu jadi nggak tahu malu. Waduh, urat malunya putus ini. Iya betul Kak. Malu ini gimana? Coba ceritain. Misalnya ya udah kayak jokesnya itu masuk kayak gitu, kayak sefrekuensi, ada aja tingkahnya kayak di kampus, di kelas kayak gitu. Masih sering diisengin juga kayak Mas Rizal tadi nih, diajarin yang enggak-enggak nih, masih pernah Kak Cynthia? Iya pernah sama teman kelas. Oh diapain coba? Diajarin apa? Aku pertamanya kan panggil teman-teman kan kayak aku kamu aja sih Kak, karena ikut kebiasaan di sini. Yeah. Tapi mereka ngajarinnya ya udah panggil jancok kayak gitu. Astaga, parah banget. Apa ya artinya? Terus kamu bener-bener memanggil orang dengan panggilan itu? Enggak sih Kak, pertamanya aku emang ngikut. Yeah. Terus kata temanku, kamu tahu nggak itu artinya apa? Terus emang artinya apa? Itu nggak boleh lah, itu kasar kayak gitu. Jadi aku udah nggak berani panggil itu lagi. Tuh guys, sumpah ini nyusahin banget kasihan Kak Cynthia juga loh nih. Dia tuh sudah berusaha berteman tapi malah disesatkan. Iya betul banget Kak. Nah Kak Cynthia, pastinya di Jogja tadi kayak Mas Rizal itu perbedaan makanan tuh ya. Apa sih yang membedakan banget itu? Terus mungkin ada makanan di Jogja yang Kak Cynthia tuh, oh aku mau ini aja, Kak, biar kangen sama NTT gitu. Iya. Jadi perbedaan makanan tuh ada banyak banget. Yang pertama itu makanan di sini kan pada manis-manis ya Kak. Beda sama kita yang di sana ya udah rasanya sesuai aja, nggak manis, nggak apa, pas-pas aja. Dan salah satu makanan makanan yang menurut aku emang bisa makan kayak gini. Itu es krim dicampur rujak. Itu normal guys. Oh normal. Es krim rujak itu normal. Tapi di kita itu nggak ada Kak. Jadi rujak ada nggak? Rujak ada, tapi kalau es krim dicampur sama rujak itu kayak rasanya gimana ya. Jadi aku pertama kali kesini tuh sempat kaget ya Kak. Kan kok bisa-bisanya rujak dicampur sama es krim kayak gitu. Padahal rasa rujak sama es krim tuh enak. Es krimnya itu terbuatnya tuh kayak dari santan gitu. Jadi seimbang lah sama rasa. Aku belum coba sih Kak, coba nanti. Kak Cynthia harus mencoba sih pokoknya makanan Jogja. Nah, makanan Jogja yang pertama dimakan sama Kak Cynthia. Ayo. Makanan pertama itu bakpia. Bakpia. Nah, yang aku paling suka itu bakpia kacang hijau. Kacang hijau. Iya, enak banget. Enak banget. Itu bakpia doang atau ada yang lain mungkin? Bakpia aja sih, belum coba yang lain. Ya. Aku belum coba gudeg. Oh gudeg belum? Belum. Itu tuh memang rasanya memang manis, tapi Kak Cynthia pasti suka kok. Kalau kakaknya sendiri suka nggak? Wah suka banget, apalagi gudeg basah itu kayak bubur kan. Itu kalau orang lagi misal sakit demam itu mesti langsung sembuh makan itu. Kalau aku ya. Iya. Terus Kak Cynthia jauh dari keluarga, terus menyesuaikan kehidupan di sini, terus kadang berbicaranya kurang lancar sama orang-orang asli sini tuh gimana di hatinya Kak Cynthia tuh? Rindu lah pastilah, jangan nangis. Enggak. Yang pasti ya sih kangen karena yang pertama itu kayak itu aja tadi belajar kondisi di sini kayak menyesuaikan interaksi bahasa di sini kayak menguras tenaga ya kayaknya. Jadi kita nggak bisa kayak sebebas aku selama di sana kayak ya udah omong sesuai logat dan dialek kita di sana. Jadi kayak ya menyesuaikan aja sih, tapi lama-lama juga terbiasa. Jadi aku lama-lama selama di Jogja ini kayak mengikuti kegiatan atau cara masyarakat Jogja berinteraksi. Karena ada pepatah mengatakan di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, keren banget bahasanya dari Kak Cynthia, guys. Kak Cynthia nyaman di Jogja? Aku
Pertama ya, kan di Jogja ini kan beda banget sama di timur, yang dimana di timur itu Kak, kalau udah jam 12 malam itu nggak ada lagi tuh yang beraktivitas. Beda selama di Jogja, kayak manusia itu atau orang-orang berinteraksi tuh atau beraktivitas nggak ada batas waktunya. Nggak ada batas waktunya. Kayak jam 1, jam 2, jam 3 itu masih ada yang beraktivitas. Berarti masih ada kehidupan itu. Iya, jadi ramenya kerasa. Ramenya kerasa. Pertama sih emangnya Kak, agak sulit mengonde, iya. Kenapa? Agak sulit itu berinteraksi, membiasakan diri gitu. Membiasakan diri, maaf teman-teman. Pertama itu aku agak sulit membiasakan, tapi lama-lama ya udah, karena terbiasa ya udah, jadinya aman-aman aja. Iya, nyaman ya. Semoga betul. makin nyaman ya di Jogja Kak Cynthia ya. Sama di Jogja juga ya Kak. Kan di sini itu pantainya agak jauh. Di sini perjalanannya sekitar 1 jam lebih atau setengah jam ya Kak. Di aku itu dari rumah aku ke Jogja itu hanya sekitar 5 menit. Jadi lebih, ya udah sih Kak, kayak susah aja jadinya ke pantai. Tapi lama-lama juga kan di Jogja kan masih banyak ya tempat wisata lainnya. Jadi nggak hanya pantai, pegunungan juga banyak di sini. Berarti Kak Cynthia selama di Jogja sudah ke pantai? Baru 1 kali. Baru 1 kali, pantai mana itu? Aku nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya? Iya, aku nggak tahu. Pasti diajak temannya gitu? Iya, diajak teman. Ya mungkin dari situ Kak Cynthia coba-coba lagi jalan ke pantai, nostalgia lah dengan Nusa Tenggara Timur tapi di Jogja gitu kan ya. Terus Kak Cynthia, mungkin ada momen lucunya Kak Cynthia nih waktu pertama kali datang tuh, selain tadi diisengin gitu. Kan kalau di kita itu kan sebut mobil oto ya Kak. Oto. Tapi kalau di sini kan udah biasa kayak mobil. Waktu itu aku mau nyebrang. Terus adalah nenek-nenek ini juga mau nyebrang. Tapi dia nggak lihat mobil dari sana kan Kak, dari arah sebelah kanan. Terus aku bilang, "Nek, awas oto." Awas oto. Iya. Neneknya aku refleks. Neneknya nggak paham, terus aku langsung narik tangannya, "Nek, awas mobil, Nek." Kayak gitu. Jadi mungkin neneknya sempat bingung, ya apa ya, oto itu apa, kayak gitu. Jadi mungkin Kak Cynthia sering banget keceplosan ngomong ini, ngomong banget. itu gitu kan. Terus apalagi di kampus gitu kan ya, temennya ngomong ini, Kak Cynthia nyeplosnya itu. Kadang temennya juga ngomong bahasa Jawa, Kak Cynthia kayak cuman apalagi kalau di grup ya, di grup. Terus di kelas juga, dosen juga kayak mereka ngomong Jawa, aku hanya diem aja, nggak tahu apa artinya. Ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja. Nah, menurutnya Kak Cynthia tuh kan dunia pendidikan ya, di kampus tuh nggak cuman dari satu daerah doang, dari daerah lain juga. Nah, menurut Kak Cynthia tuh seharusnya tuh kayak dosen, kayak rektor gitu, ketika ngomong dengan mahasiswanya tuh harusnya sikapnya gimana, karena kita nih semua berbeda-beda. Menurut aku sih lebih baik kita menggunakan bahasa negara kita sendiri, bahasa Indonesia, supaya mahasiswa yang dari berbagai daerah, misalnya Sulawesi, Papua, NTT, bisa saling mengerti satu sama lain, bisa jadi komunikasinya itu lancar, saling memahami, mengerti, paham. Ya, betul. Kadang pasti sering ngerasain kan kayak, kok mereka ngomongnya bahasa Jawa nih, mesti aku diomongin. Iya, betul gitu. Kak. Jadi aku kayak rasa tersindir, apa aku diomongin ya? Kok mereka langsung tiba-tiba ngomong bahasa Jawa kayak gitu. Ya kadang kita refleks ya guys, tapi ya lama-lama mungkin Kak Cynthia bakalan ngerti juga. Tapi kalau emang kadang salah paham, nanti Kak Cynthia kan bisa bertanya gitu loh, kalian ngomongin aku nggak ya? Betul Kak. Lucu banget sih Kak Cynthia nih. Nah, itu dia tadi guys, cerita dari narasumber kedua kita, Kak Cynthia dari NTT. Semoga ceritanya dari Kak Cynthia nih menginspirasi, terus pesannya masuk ke kita, mungkin lucu-lucunya juga menghibur gitu kan ya. Nah, setelah ini kita akan menggabungkan nih 2 narasumbernya ke sini sekaligus, akan bincang-bincang lagi sama aku. Kali ini kita bakal membahasnya tuh dari 2 POV berbeda, karena tadi Kak Rizal dari Papua, terus Kak Cynthia dari NTT. Kita bakalan tahu nih, kita bakal saling sharing dan bertukar pikiran begitu.
Nah, sekarang kita sudah bersama dengan dua narasumber kita tadi, yaitu Kak Cynthia dan Kak Rizal. Yes. Ya. Nah, kalian ini sudah menemani saya tadi di segmen 1 dan segmen 2. Gimana kesan pesannya ini? Menurut Kak Rizal dulu. Kesan pesanku ya? Kalau pesanku itu untuk anak kos di Jogja, jangan boros kayak saya ya. Nggak boleh tuh, nggak baik. Boleh. Itu kayak membebani orang tua kalian gitu. Udah dikasih uang bulanan, boros lagi. Nggak boleh ya. Ya, untuk Kak Cynthia coba kesan pesannya. Pesan dari aku untuk anak-anak rantau, jangan pernah takut untuk berinteraksi sehingga membuat kalian itu introvert, karena nanti pelan-pelan kita bisa menyesuaikan diri di sini, bisa dapat teman-teman baru. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Oke. Benar sekali ya guys. Itu pesannya tolong diserapi. Semoga baik untuk kita ya, berhemat, bergaul gitu. Benar sekali. Nah, ada satu pertanyaan nih menyangkut tentang tema kita nih. Nah, perkalian itu kan culture shock itu apakah harus dihindari atau kita temani gitu? Kak Rizal. Temani sih. Temani. Culture shock itu kayak gimana ya Kak? Ya kayak dari kamu ke Papua, ke Jogja, wah rasanya beda banget gitu. Oh, harus ditemani. Kalau sendiri-sendiri nggak bisa sih. Nggak bisa. Masa harus belajar sendiri juga, nyari sendiri gitu, nggak mau aku. Kok Kak Cynthia? Kalau dari aku itu temani, hadapi, jalani. Oh, keren sekali. Keren. Temani, hadapi, jalani. Ya Allah, keren banget loh narasumber kita pada hari ini tuh. Dua orang ini tuh ceritanya tuh keren-keren banget loh, sumpah. Masih jalannya kocak, Kak Cynthia juga sama-sama kocaknya, sumpah. Lucu loh mereka ini, sumpah. Nah, ada satu lagi nih guys, pertanyaan terakhir nih untuk menutup segmen kita dan acara kita pada hari ini nih. Oke. 2 patah kata untuk Jogja. Penuh kenangan. Oh, penuh kenangan. Karena di Jogja tuh kalau kita kemana-mana kan sudut jalannya tuh ada kenangannya. Ada kenangannya. Jadi kalau mau keluar Jogja tuh pengen ke Jogja lagi. Pengen ke Jogja lagi. Iya, kenangannya tuh sangat gitulah Kak. Oh, keren banget Mas Ijal. Kak Cynthia. Kalau dari aku itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Jogja istimewa ya guys. Betul. Kenapa sangat istimewa? Dari budayanya, terus dari tempat-tempat pariwisata di sini, ya istimewa banget. Yeah. Wah, keren banget sih dua narasumber kita pada acara hari ini ya guys ya. Itu tadi acara kita sudah berlangsung cukup lama nih, 30 menit tadi. Semoga acara ini menghibur, terus pesannya bisa kalian serapi, terus kalian bisa lebih kenali dengan Kak Cynthia dan Kak Rizal. Mungkin ada yang mau kenalan gitu. Boleh dong. Boleh. Calling aja. Izin. Gimana? 1, 2, 3. Izin. Oke guys, mungkin acara kita sampai sini saja karena waktunya kita nggak bisa berlama-lama ya guys ya. Nah, terus ya guys, semoga tadi aku sudah berharap juga ya, sudah semoga terus aku dari tadi ngomong. Pokoknya terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Terus juga semoga acara ini bisa mendekatkan kalian berdua gitu sebagai orang yang sama-sama anak rantau gitu. Yes, benar. Nah, itu saja guys acara hari ini. Mungkin kurang lebihnya aku mohon maaf, kalau nggak dimaafin juga nggak apa-apa. Saya Febri pamit undur diri. Dadah. Bye.